Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kemal Pasha dari kelas 1BA08. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 skill public relations. Yang pertama, komunikasi. Pekerjaan apapun nggak bisa lepas dari komunikasi, termasuk public relations. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan ide, gagasan, informasi, dan koordinasi dengan seluruh pihak yang berhubungan dengan perusahaan baik eksternal maupun internal. Kemampuan komunikasi yang harus dimiliki seorang praktisi nggak terbatas berbicara saja, tapi mencakup banyak seperti komunikasi verbal, non-verbal, negosiasi, presentasi, persuasi, dan mendengarkan. Yang kedua, membina relasi. Sebuah perusahaan atau organisasi pasti menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ada pihak eksternal seperti konsumen, komunitas, investor, klien media, pemerintah, dan lainnya. Dan tentunya juga pihak internal perusahaan itu sendiri. Seorang public relation harus bisa membangun dan membina hubungan baik dan saling menguntungkan dengan pihak-pihak tersebut. Karena pihak internal dan eksternal ini sama-sama penting bagi perusahaan. Yang ketiga ada komunikasi krisis. Situasi krisis di sebuah perusahaan bisa datang kapan saja, nggak bisa diprediksi. Public Relations juga turut menangani krisis perusahaan bersama dengan tim manajemen krisis yang ada. Saat krisis terjadi, biasanya berita akan menyebar dengan cepat dan perusahaan akan diserbu banyak media. Dalam hal ini, Public Relations bertugas untuk menentukan juru bicara atau spokesperson, menyiapkan skenario, menyusun berbagai FAQ terkait krisis atau menjadi spokesperson menghadapi media. Dalam strategi Insight Public Relations, pihak yang bisa dijadikan sebagai juru bicara adalah CEO, tim Public Relations, dan jajaran manajemen perusahaan. Public Relations berperan untuk mengimbangi berita negatif atau hoax yang tersebar dengan menciptakan berita positif. Yang keempat ada manajemen waktu. Public Relations punya banyak aktivitas, bisa di dalam kantor atau di lapangan. Menemui banyak pihak yang bekerja sama dengan perusahaan atau menghandle beberapa proyek perusahaan. Karena itu, manajemen waktu yang baik sangat penting. Selain agar semua pekerjaan terselesaikan dengan baik, tentu agar kamu nggak cepat terkena burnout. Semua aktivitas yang dilakukan public relations berpengaruh terhadap citra perusahaan. Untuk meningkatkan manajemen waktu ini, ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan. Bisa sederhana menyusun to-do list di malam hari, melakukan time blocking, dan menyusun urutan prioritas. Yang terakhir, 5. Menulis. Informasi yang disampaikan oleh public relations tentang perusahaan nggak selalu berbentuk tulisan. Peran public relations adalah memastikan pesan atau informasi tersebut sampai kepada audiens dengan penerimaan yang baik. Maksudnya, nggak menimbulkan miskomunikasi atau salah persepsi. Jadi, audiens bisa menerima informasi sesuai dengan apa yang ingin perusahaan sampaikan. Untuk membuat tulisan yang demikian, kemampuan untuk menulis harus dimiliki seorang public relations. Bentuk tulisan yang harus dimiliki seorang public relations. Bentuk tulisannya bisa seragam seperti siaran pers, artikel, blog, konten untuk sosial media, buletin, atau tulisan publikasi lainnya. Dalam buku manajemen penghumasan oleh Renat Kasali, 70% kegiatan humas adalah tulis-menulis, sedangkan 30% merupakan kegiatan lain. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.